Squidward. Yellow's hand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, pagi itu terlihat di sebuah restoran Krabby Patty yang mana saat itu Tuan Crab terlihat sangat senang setelah menelpon seseorang. Ia memberitahu Squidward yang sedang santai membaca jika dia telah mengetahui bagaimana caranya untuk menghasilkan lebih banyak uang dari restorannya. Akan tetapi Squidward tidak begitu menanggapi kabar tersebut karena begitu mendengar kabar itu ia langsung sangat senang. Tuan Crab akan menyewakan restorannya untuk syuting film. Tentunya itu bisa menambah pendapatan sehari-harinya. Squidward sendiri merasa bahwa cara tersebut sangat membosankan, seolah-olah tidak ingin terlibat dalam rencana sampah itu. Tuan Crab kemudian berkata kepada SpongeBob bahwa bintang utama dari pemain film yang bernama Merlin Branzino menginginkan bayangan SpongeBob. Tentunya SpongeBob akan memberikan bayangan miliknya juga yang bisa menari-nari. SpongeBob sangat senang karena bayangannya bisa diajak syuting bareng artis. Ia pun memperlihatkan foto dari Merlin yang akan berperan menjadi seorang juru masak goreng dan akan mengajari SpongeBob memasak yang benar. Mendengar nama Merlin, Squidward langsung kalap karena dia tahu jika Merlin merupakan aktor terhebat di seluruh lautan. Apalagi ternyata Squidward sangat ngefans kepada Merlin karena setiap aksinya benar-benar sangat totalitas. Terutama Merlin bisa menghabiskan 6 bulan hidup sebagai seorang klarinet yang sejati, maka dari itu Squidward sangat tergila-gila. Ia pun memohon kepada Tuan Crab agar diikutsertakan dalam syuting film itu, namun Tuan Crab menolak karena Tuan Merlin hanya syuting di dapur bersama dengan SpongeBob. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah Merlin menggunakan kendaraan yang sangat mewah, yang mana sudah ada banyak sekali para penggemar yang sudah menunggunya. Bahkan para pengawalnya sampai jadi alas kaki demi kenyamanan bosnya guys. Hingga disinilah akhirnya si Merlin turun dan memberikan tanda tangan kepada para penggemarnya. Tuan Crab kemudian sudah menyambut kedatangannya, ia pun merangkul si Merlin dan ingin mempromosikan dagangannya. Namun si Merlin tidak tertarik. Dia hanya terfokus kepada perannya sebagai seorang juru koki masak di dapur. Saat itu Squidward yang sedang di kasir langsung menghampiri si Merlin berharap bisa mendapatkan tanda tangannya. Dalam keadaan posisi yang salting membuat si Merlin jadi ilfil, akhirnya kedua pengawal langsung membawanya pergi dari hadapannya lalu melemparnya keluar. Sementara itu Tuan Crab langsung membawa si Merlin pergi ke dapur. Nggak disangka saat melihat SpongeBob yang sedang memasak, Merlin begitu sangat terpukau dengan bentuk dan wajah SpongeBob yang autentik. Apalagi si Merlin sangat mengakui kehebatan SpongeBob dalam memasak Krabby Patty. Gerakannya sangat halus dan mempesona. Si Merlin kemudian meminta kepada SpongeBob untuk mengajarinya menjadi seorang juru koki masak yang handal seperti dirinya. Tentu SpongeBob akan mengajari si Merlin artis kondangan itu. Saat itu SpongeBob langsung mengajak Merlin untuk mengepel lantai terlebih dahulu. Si Merlin lalu mengikuti semua jejak SpongeBob saat membersihkan lantai tersebut. Bahkan tanya itu saja, SpongeBob juga menyuruh si Merlin untuk membersihkan kloset. Namun yang paling konyol di saat si Bubble Bass sedang buang air besar, SpongeBob malah menyuruh si Merlin untuk menggosok kloset tersebut biar bersih. Dan untungnya Merlin hanya nurut-nurut aja karena sekarang SpongeBob adalah pelatihnya. Setelah itu SpongeBob kemudian membuang sampah pada tempatnya bersama dengan si Merlin. Yang saat itu memang meski kresek sampahnya kecil, namun si Merlin dibuat cukup kelelahan. Setelah semua serangkaian itu, SpongeBob mengajarkan cara menggoreng patty yang benar. Pertama-tama patty dimasukkan ke dalam panggang dengan suhu yang sesuai. Saat mencicipinya, si Merlin pun merasa bahwa Krabby Patty itu sangat nikmat. Tak disangka saat SpongeBob memberikan spatula kepadanya, si Merlin dalam sekejap berhasil membuat Krabby Patty dengan sangat sempurna. SpongeBob nggak terkejut karena dia tahu jika si Merlin memiliki kemampuan yang alami. Meski begitu, si Merlin tetap merasa ada yang kosong, seperti ada kekurangan. Oleh sebab itu, si Merlin ingin mencobanya lagi membuat Krabby Patty. Singkat cerita, setelah 7 jam kemudian, terlihat si Merlin sudah membuat Krabby Patty ratusan biji. Dan untungnya saat membuat Krabby Patty yang terakhir, si Merlin bisa merasakan nikmatnya membuat Krabby Patty. Terlihat saat itu SpongeBob sangat kelelahan dan memutuskan segera pulang ke rumah karena saat itu sudah larut malam.
Pagi harinya, tiba lagi SpongeBob datang ke tempat kerja dengan penuh ceria, lalu memberikan kecupan cinta kepada Squidward sebagai tanda persahabatan. Saat itu Squidward terkejut karena mengira di dapur adalah SpongeBob yang sudah memasak sepanjang hari. Namun setelah dilihat ke dapur, ternyata itu adalah si Merlin yang menggunakan kostum mirip SpongeBob. Bahkan dengan teliti, si Merlin bisa menirukan semua gaya seperti SpongeBob. Tak hanya itu saja, dia juga sama-sama membuat kesal Squidward. Tak lama dari itu datanglah direktur dan para kru film yang langsung menyiapkan seluruh peralatannya untuk syuting. Tuan Crab muncul setelah mendapatkan uang yang sangat banyak dari direktur si Merlin. Di sana, sang direktur ingin memasang beberapa kabel melalui dinding. Awalnya nggak setuju, namun setelah diberikan uang yang banyak, akhirnya Tuan Crab mempersilahkannya. Lalu salah satu kru film masuk ke dalam dinding itu. Sementara SpongeBob dipersilakan untuk menonton saat syuting film sedang dimulai, Merlin mulai berakting yang menggunakan dialog yang sama seperti SpongeBob. Tiap hari kerjaannya bergelut di dapur untuk memasak kue Krabby Patty yang sangat lezat demi para pelanggannya. Kehidupan tiap harinya hanyalah seperti ini, namun dia sangat menikmati hidupnya sebagai seorang juru koki masak. Tentu dengan kehadirannya di dapur membuat hati semua pelanggannya jadi bahagia. Dan singkatnya, syuting telah berakhir, semua kru langsung bertepuk tangan karena melihat akting si Merlin sangat memukau. Disinilah terlihat sikap asli si Merlin yang mulai sombong. Direktur langsung menyuruh semua orang pergi karena tempat ini akan segera dihancurkan. Tuan Crab senang karena dia bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Tak lama dari itu, ledakan pun telah terjadi menghancurkan restoran Tuan Crab. Lalu direktur memberikan 3 tiket gratis perdana untuk mereka. SpongeBob berharap kedepannya nanti restorannya bisa ramai. Singkat cerita, setelah 3 tahun kemudian pasca produksi film, terlihat ketiganya sedang berada di bioskop untuk melihat film si Merlin. Namun ternyata restoran dari Tuan Crab dan si Merlin hanya kesorot beberapa detik saja, karena pada saat itu telah muncul kedua robot yang sedang bertarung di depan restoran, yang akhirnya Tuan Crab dan kedua pegawainya langsung segera keluar dari bioskop karena telah kecewa dengan film itu, mengingat restorannya hanya muncul sebentar saja. Padahal restoran telah dihancurkan oleh para kru film. Kemudian saat itu Squidward juga sempat kecewa dengan si Merlin. Mereka berdua kemudian telah bertemu dengan si Merlin, yang ternyata si Merlin nggak pernah melihat film dirinya sendiri. Kali ini si Merlin akan memerankan film kembali, namun di sini si Merlin akan menirukan Squidward sebagai seorang pemain klarinet sejati. Setelah melihat penampilannya yang begitu sangat jelek, akhirnya membuat Squidward sangat ketakutan dan akhirnya lebih memilih pergi melarikan diri. Sementara itu di akhir film, si Merlin mengikuti Squidward kemanapun pergi, yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, cerita dimulai di restoran Krabby Patty. Saat itu Squidward sedang berusaha memasukkan sampah secara paksa ke kantong plastik yang sudah penuh dengan menggunakan kepala SpongeBob, hingga membuat kotoran itu muncrat ke seluruh tubuhnya. Tuan Crab nggak mau harus membeli kantong plastik yang baru karena agar dia bisa menghemat biaya. Mau tak mau, ia pun menyuruh SpongeBob untuk terus memaksa sampah itu masuk ke dalam kantong plastik meski telah penuh. Tentunya SpongeBob menggunakan tubuhnya sendiri untuk terus menekan sampah tersebut. Squidward yang juga ikut membantu dengan cara menginjak-injak tubuhnya, karena itu juga merupakan salah satu kesempatan untuk membalas SpongeBob yang selalu saja mengganggu hidupnya. Kemudian Tuan Crab yang senang atas kinerja mereka berdua lalu menyuruhnya lagi untuk tetap terus menekan-nekan sampah plastik tersebut, sehingga disinilah SpongeBob langsung melompat setinggi mungkin dan inilah yang terjadi. Tak lama dari itu, datanglah kedua petugas sampah yang menghampiri restoran Tuan Crab. Mereka telah menemukan ada orang yang sengaja membuang sampah sembarangan di kota ini. Dan tentunya para petugas itu telah menemukan SpongeBob dan Squidward yang sedang tergeletak tak berdaya. Salah satu rekannya yang juga sudah tahu bahwa dugaannya telah benar karena si pemilik restoran diduga telah menghemat uang demi tidak membeli kantong plastik. Tuan Crab mendatangi kedua petugas sampah itu, namun dia langsung disalahkan karena telah melanggar peraturan membuang sampah sembarangan di kota Bikini Bottom. Dan ini memang tugasnya untuk menertibkan orang seperti Tuan Crab.
yang sudah melakukan pelanggaran. Lalu kedua petugas itu memperingatkan Tuan Crab agar jangan mengulangi perbuatannya lagi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Gak lama dari itu, kedua petugas sampah dihubungi oleh atasannya untuk menindaklanjuti permasalahan di tempat yang lain. Sementara itu, Tuan Crab segera menyuruh kedua anak buahnya agar membuang sampah-sampah yang ada di truk pengangkut. Mau tak mau terpaksa keduanya langsung segera pergi untuk membuang sampah-sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir. Saat itu SpongeBob naik truk di belakang. Ia pun senang karena bisa memungut sampah yang belum diambil oleh para petugas kebersihan. Tak hanya itu saja, ia juga bermain dengan angin sepoi-sepoi di sepanjang jalan guys. SpongeBob kemudian salah memasukkan si bocil ke truk sampah. Namun dia langsung segera mengambil kembali bocil itu sebelum dihancurkan oleh truk itu. Sementara itu Squidward mulai kesal kepada Tuan Crab yang telah melibatkan masalah kepadanya. Hingga tiba-tiba saja SpongeBob nongol di kaca yang membuat Squidward terkejut dan hilang kendali. Beruntung keduanya tidak mengalami luka yang serius. Sekarang giliran Squidward yang ingin duduk di belakang truk pengangkut sampah karena ingin menikmati angin kencang yang menerpa tubuhnya. Awal perjalanan Squidward mulai menikmatinya, namun dia lupa jika SpongeBob belum bisa mengemudi. Sehingga inilah yang terjadi, Squidward harus menabrak banyak sampah di jalanan karena truk pengangkut sampah itu berjalan tidak stabil. Squidward menyuruh SpongeBob untuk berhati-hati saat berkendara, namun SpongeBob berkata jika dia tidak bisa mengemudi, jadi setir mobilnya berjalan sendiri. Sehingga membuat salah satu seseorang yang ingin membeli perahu justru malah ditabrak oleh truk pengangkut sampah itu hingga hancur. Bukan 1-2 kali saja, melainkan truk pengangkut sampah itu menghancurkan trailer perahu sekaligus. Bahkan Squidward sempat tersedak ban yang nyangkut di tenggorokannya. Untung dia berhasil mengeluarkannya lagi. Sementara itu di dalam truk, SpongeBob hanya santai membaca buku di atas setir mobil. Lalu truk pengangkut sampah itu berhenti yang membuat Squidward terlempar. Dengan lubang hidung yang besar, Squidward akhirnya bisa mendarat dengan selamat meski mendarat di tempat sampah. Squidward yang kesal kemudian meminta SpongeBob untuk segera mengeluarkannya dari tempat sampah ini karena tubuhnya penuh dengan kotoran yang menjijikkan. SpongeBob kemudian langsung memberikan sabun pembersih kepada temannya. Terbukti dalam sekejap mata seluruh tubuh Squidward benar-benar sangat bersih. Hal itu tentunya membuat Squidward sangat menyukainya. Sekarang keduanya harus memasukkan sampah itu ke dalam truk pengangkut, sedangkan Squidward enggan membantu SpongeBob karena merasa jijik. SpongeBob tak sengaja menemukan boneka yang dianggapnya lucu. Ia pun menyuruh Squidward untuk menaruh boneka itu di depan truk pengangkut sampah sebagai boneka maskot. Saat itu Squidward kebingungan karena boneka itu bisa ngomong. Awalnya dia tak peduli sama sekali. Namun setelah boneka tersebut mengancam dengan cara akan menghancurkannya, hal itu membuat Squidward sangat panik dan ketakutan. Yang akhirnya ia lebih memilih pergi dari sana setelah melempar boneka itu keluar. Sedangkan terlihat saat itu SpongeBob yang berada di atas truk yang sedang menghancurkan sampah. Dirinya terjatuh ke tempat penghancur sampah gara-gara dikagetkan oleh Squidward yang masih saja ketakutan. Akhirnya karena hal itu membuat tubuh SpongeBob mengalami perubahan. Kini giliran Squidward yang secara tak sengaja malah jatuh ke tempat penghancuran sampah, sehingga dirinya pun bisa merasakan apa yang telah dialami oleh SpongeBob. Tubuhnya diubah ke bentuk huruf T. Keduanya pun bergabung jadi satu karena saling melengkapi satu sama lain. Squidward ingin segera tugasnya berakhir. Namun ternyata sampah-sampah itu masih banyak sekali menggunung sehingga tentunya keduanya harus ekstra kerja keras untuk membersihkan sampah-sampah di kota itu. SpongeBob bekerja dengan sepenuh hati dikala Squidward hanya diberi tugas ringan. Meski begitu namun SpongeBob tak pernah mengeluh sama sekali. Hingga setelah beberapa saat beberapa rumah telah berhasil dibersihkan sampai seisi kota telah bersih dari sampah yang berserakan. Kini tugas mereka hanya tinggal satu, yaitu mengambil sampah di tempat si Patrick. Dengan begitu tugasnya nanti akan selesai. Namun ketika membawa tong sampah, justru si Patrick malah melarang sampah itu dibawa karena dianggap sebagai barang miliknya. Yang alhasil si Patrick berpura-pura kesurupan jadi anjing. Namun Squidward langsung melempar ranting kayu sehingga si Patrick langsung terpancing menganggap ranting itu sebagai tulang. Ketika keduanya bersiap pergi, tiba-tiba si Patrick datang kembali serta merebut tong sampah yang dibawa oleh Squidward. SpongeBob juga ikut membantunya, sedangkan Squidward langsung segera meninggalkan SpongeBob karena menggunakan alat pengangkut sampah agar bisa mengambilnya.
Namun ternyata justru tetangga si Patrick benar-benar sangat besar, bahkan bisa merusak alat pengangkut sampah hingga terpotong. SpongeBob akhirnya menyadari bahwa ternyata sahabatnya itu telah melatih otot-ototnya di tempat gym. Squidward kemudian melarang SpongeBob untuk berteman dengan si Patrick. Namun di sini SpongeBob berkata jika si Patrick adalah sahabat baiknya, SpongeBob meminta agar si Squidward membiarkan sampah itu tetap berada di tangan sahabatnya. Namun Squidward nggak mau ambil resiko karena perintah dari inspektur sampah sudah jelas bahwa mereka berdua harus membersihkan seluruh sampah yang ada di kota Bikini Bottom. Disinilah si Patrick justru malah mengubah tong sampah dan alat penjepit untuk melawan mereka, sehingga tentunya Squidward yang nggak mau kalah, ia pun segera pergi masuk ke dalam truk pengangkut sampah dan akan berperang dengan si Patrick. Squidward langsung mengubah truk itu menjadi robot tempur. Setelah robot tersebut jadi, sebelum bertarung Squidward memberikan peringatan untuk segera memberikan tong sampah itu, namun tetap saja si Patrick dengan enggan memberikannya. Sehingga pada akhirnya pertarungan di antara keduanya terjadi. Squidward berhasil menonjok si Patrick hingga terpental. Hingga pertarungan itu membuat rumah si Patrick dan Squidward mulai tercemar sampah yang berserakan lagi. Sedangkan di sisi yang lain terlihat saat itu Tuan Crab yang sedang santuy di depan restoran sambil nyedot minuman. Secara tiba-tiba saja restorannya malah tertimpa sampah akibat pertarungan dari kedua tetangganya. Squidward memaksa agar si Patrick mau menyerahkan sampah kepadanya, namun dia menolak karena sampah itu merupakan barang miliknya. Squidward yang kesal kemudian langsung meluncurkan serangan sampah, akan tetapi si Patrick berhasil menghalaunya. Lalu Tuan Crab datang dan memarahi keduanya karena telah mengotori kota Bikini kembali. Disinilah Squidward murka karena sepanjang hari yang sudah membersihkan kota adalah dirinya dan juga SpongeBob. Namun Tuan Crab malah mengaku-ngaku. Alhasil ketiganya langsung melakukan perang sampah kembali hingga membuat seluruh kota Bikini Bottom penuh dengan sampah. Tak lama dari itu datanglah kedua petugas kebersihan yang melihat kejadian tersebut. Alhasil di akhir cerita ketiganya mendapat hukuman berupa membersihkan seluruh sampah di kota itu. Squidward akhirnya bertemu kembali dengan boneka yang telah mengancamnya. Boneka itu justru menertawakan Squidward sembari pergi dengan menggunakan kendaraannya. Yang kemudian film pun berakhir guys.